Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah analisis investasi dan portofolio, dengan dosen pembimbing Ibu Puput Iswandiah Reisari SME. Baik, di sini kami beranggotakan saya sendiri Rahmat Dani dan rekan saya ada Muslipah. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai nilai-nilai saham. Oke, baik, mungkin langsung masuk ke pembahasan nilai saham. Jadi nilai saham sekilas memiliki makna yang sama dengan harga saham. Hanya saja nilai saham punya aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nah, jadi nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Nah, jadi apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan. Nilai pasar ini adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik itu merupakan nilai sebenarnya dari saham itu. Oke, baik, lanjut ke materi, ke bagian aspek nilai saham. Jadi yang pertama ada aspek harga pasar. Jadi harga pasar merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar. Nah, jadi atau dikenal juga dengan IPO. Nah, harga saham dasar biasanya akan cenderung sangat murah karena beberapa investor saham itu cenderung mengejar perolehan saham pada harga dasar untuk mengais keuntungan yang optimal. Jadi nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham sebuah perusahaan dengan citra yang baik bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Baik, lanjut ke bagian kedua mengenai aspek nilai saham, yaitu ada aspek harga sekarang. Jadi harga sekarang ini merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Jadi harga sekarang ini cenderung akan terus bergerak dan berubah. Selain itu, tingkat naik dan turunnya itu cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini bagi para investor, nilai saham ini dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, sehingga para investor ini dapat meraih keuntungan dari selisih harga jual dari harga yang mereka beli. Lanjut mengenai aspek nilai saham, yang ketiga ada aspek keuntungan. Nah, jadi setiap saham ini merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan yang berarti dengan menguntungi beberapa lembar saham, maka Anda yang memiliki beberapa bagian atas aset sebuah perusahaan itu, dan karena itu perusahaan berkewajiban membagikan keuntungan perusahaan tersebut pada seorang investor selaku pemilik aset. Nah, jadi besar pembagian keuntungan tentu saja didasarkan pada rapat umum pemegang saham dengan manajemen suatu perusahaan. Nah, jadi nominal keuntungan yang dibagikan itu akan
itu yang akan disebut dengan nilai saham. Baik, lanjut ke materi selanjutnya mengenai penilaian saham. Jadi tujuan dari penilaian saham ini adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi, yaitu yang pertama finansial aset yang tersedia untuk investor, yang kedua ada keputusan pengalokasian aset, yang ketiga ada perbandingan return dengan expected return dasar penentuan investasi. Ada return yang pertama ada expected return, merupakan return atau tingkat pengembalian yang diperkirakan oleh investor dari investasi yang dilakukan. Yang B ada release return, jadi tingkat pengambilan yang didapatkan dari suatu investasi pada periode yang lalu. Kedua ada risiko adalah kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dari return yang diharapkan. Jadi nilai saham itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Oke, lanjut ke nilai buku. Jadi nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Jadi rumusnya itu nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Selanjutnya ada nilai pasar atau market value. Jadi ini merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Selanjutnya ada nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik adalah nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Nilai intrinsik ini menunjukkan present value, arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Jadi pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada nilai intrinsik kurang dari harga pasar saat ini, ya, dibagi under value atau terlalu murah. Yang selanjutnya ada nilai intrinsik lebih dari harga pasar saat ini, jadi over value, jadi artinya terlalu mahal. Yang selanjutnya ada nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini dibagi harga wajar. Jadi untuk menentukan nilai intrinsik dapat dilakukan dengan cara yang pertama analisis teknikal. Jadi menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham, harga saham, dan volume penjualan yang telah lalu. Yang kedua ada terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Selanjutnya ada menggunakan grafik atau chart untuk menentukan pola pergerakan harga saham. Yang keempat ada support level atau lebih dari tingkat atau kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar atau lower boundary sama dengan batas bawah. Yang selanjutnya ada resistensi level tingkat atau kisaran harga. Jadi pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar atau over boundary atau batas atas. Oke, baik. Ada yang kedua di sini ada analisis fundamental. Yang pertama di sini ada analisis ekonomi dan pasar modal. Jadi terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dengan nasional. Jadi terhadap kinerja pasar suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Lanjut
Yang kedua di situ ada analisis industri, yang ketiga ada analisis perusahaan. Jadi present value approach lebih dari nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakilkan oleh dividen itu sampai dengan dividen discounted modal. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muslipah untuk menyampaikan mengenai penilaian saham ini. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Muslipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslipah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmat Dhani yang tentang penilaian saham. Untuk yang pertama, P atau E rasio, price earning ratio, merupakan cara mengukur seberapa besar investor menilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk dapat menentukan harga saham suatu perusahaan dapat menggunakan metode PER, yaitu dengan membandingkan nilai PER saat ini dengan rata-rata per atau misal 5 tahun terakhir. Lalu apabila per saat ini kurang lebih dari rata-rata nilai per 5 tahun lalu, maka harga dianggap sudah mahal, demikian juga sebaliknya. Yang terakhir, rekomendasinya adalah apabila nilai per sudah dianggap tinggi, maka saatnya seseorang investor untuk menjual saham, tapi apabila nilainya lebih rendah, maka saatnya untuk membeli saham. Yang kedua, EPS, earning per share, merupakan ukuran hasil yang diperoleh untuk tiap lembar saham yang dimiliki oleh investor pada periode tertentu. Rasio earning per share dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu EPS atau earning per share laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka suatu perusahaan diketahui mempunyai laba bersih setelah pajak sebesar 166 juta. Jumlah saham yang beredar adalah sebesar 1 juta lembar, sedangkan harga saham di bursa adalah sebesar 1000. Berapakah EPS dan PER dari perusahaan tersebut? Untuk menjawab yang menggunakan earning per share, yaitu EPS sama dengan 166 juta dibagi dengan 1 juta yang menghasilkan 166 rupiah. Lalu PER atau per 1000 dibagi 166 sama dengan 6. Maka saham preferennya adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham ini tidak mempunyai hari jatuh tempo. Menggunakan metode rate of return, yaitu dalam dividen per lembar dalam preferen dibagi dengan harga pasar. Nilai sahamnya, dividen preferen dibagi diskon rate. Lalu ada contoh, suatu saham preferen mempunyai harga nominal 1000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar 50, dengan harga pasar 750. Lalu diminta besarnya rate of return dari saham preferen tersebut.
rate of return 50 dibagi 750 sama dengan 6,67%. Lalu contoh yang kedua, beberapa tahun yang lalu suatu perusahaan mengeluarkan saham referen yang bernominal 1000, membayarkan dividen tahunan sebesar 75. Pada waktu itu tingkat bunga yang berlaku adalah 7,5%, sedangkan saat ini tingkat bunga yang berlaku adalah 5%. Maka diminta berapa nilai saham preferen pasar saat ini. Nilai saham preferennya itu 75 dibagi dengan 0,05 sama dengan 1.500. Lalu yang kedua, saham biasa. Penentuan besarnya rate of return dari nilai saham biasa lebih sukar dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen karena forecasting dari pendapatan, dividen, dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar dan tidak perlu seperti dengan bunga dan dividen lain. Preferen, pendapatan, dividen, saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap. Nilai investasi selembar saham biasa tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang diharapkan akan diterima oleh seseorang investor kalau dia mau mengambil saham tersebut. Dengan demikian, maka nilai saham ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima investor tersebut plus selama dia mempertahankan saham tersebut penerimaan hasil penjualan kalau menjual saham tersebut. Jadi nilai akhirnya saham biasa adalah harga permulaan ditambah capital gains. Harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Lalu harga permulaan ditambah yang kedua, harga permulaan tambah capital loss. Capital loss sama dengan harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Besarnya rate of return ada rumusnya, yaitu D1 tambah P1 dikurang PO dibagi PO atau dibagi P0. D1 yaitu dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Kalau P1 harga saham diharapkan pada akhir tahun pertama. Kalau PO harga saham saat ini. Adapun contoh yang lain, suatu saham biasa dibeli dengan harga 10.000 per modal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar 500 dan mereka juga mengharapkan bahwa akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga 10.400. Diminta tentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut. Untuk R, D1 tambah P1 dikurang P0 atau dibagi P0 sama dengan 500 ditambah dalam kurung 400 dikurang 10.000 tutup kurung dibagi dengan 10.000 sama dengan 9% atau R-nya 500 dibagi 10.000 ditambah 400 dibagi 10.000 sama dengan 5% dikurang 4% sama dengan 9%. Oh maaf, 5% ditambah 4% sama dengan 9%. Jadi 9% itu terdiri dari dua unsur, yaitu 5% berasal dari pendapatan dan dari dividen, 4%-nya berasal dari perbedaan kursnya atau capital gains. Untuk rumus menghitung harga saham pada saat ini adalah P0 sama dengan D1 tambah P1 dibagi 1 tambah R. Contoh, suatu saham akan memberikan cash dividen tahun depan sebesar 500.000 dan diperkirakan harga saham pada akhir tahun depan 10.400, sedangkan rate of return-nya yang diharapkan oleh pemodal adalah 9%. Diminta berapa harga saham pada saat ini. Untuk P0 sama dengan 500 tambah 10.400 dibagi 1 ditambah 0,9 sama dengan 10.900 dibagi 1,09 sama dengan 10.000. Rumusnya menentukan harga saham saat ini adalah P0 sama dengan D1 R dikurang G. Kalau G tingkat pertumbuhan, sedangkan R rate of return yang diharapkan. Jadi rumusnya D1 ditambah G dibagi P0. Lalu ada contoh yang lain.
Berapa harga pasar saham pada saat ini yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar 3.000 dan mempunyai laju pertumbuhan dividen sebesar 6% per tahun. Sedangkan tingkat pendapatan yang diinginkan untuk saham tersebut adalah 6%. Untuk menjawabnya adalah P0 sama dengan 3.000 dibagi 0,16 ditambah 0,06 sama dengan 30.000. Contoh yang kedua adalah berapa return dari suatu saham yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar 2.000 dan harga saham tersebut pada saat ini sebesar 20.000 dan dividen tersebut mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Untuk jawabannya yaitu 2.000 dibagi 20.000 ditambah 6% sama dengan 16%. Untuk sekian materi kami pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.